Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu kembali bersama kami di channel Pemuda Desa Alas Tengah. Dalam kesempatan kali ini kita silaturahmi dalam rangka sharing, diskusi sama belajar kepada teman-teman pengurus pengelola usaha BUMDes yang ada di Pantai Bohai, tepatnya di Desa Binur, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sudah bersama kita di sini yang terhormat Mbak Hasti Retno Dewi yang dipanggil akrab dengan Mbak Caca ya. Selamat siang Mbak Caca. Selamat siang. Kita juga didampingi oleh PLD desa kita, Desa Alas Tengah Paiton yang terhormat Mbak Izatul Mahmudah ya. Terima kasih Mbak Caca sama Mbak Faiz sudah berkenan diskusi untuk sharing-sharing bersama tentang pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Binur ini. Karena ini dalam rangka insya Allah BUMDes Desa Alas Tengah bulan 4 apa bulan 3 Pak? Bulan 3 sudah selesai. Sekitar bulan 3 ini atau paling tidak bulan 4 paling lambat kita akan mendapatkan penyertaan modal untuk beberapa unit usaha yang ada di Desa Alas Tengah. Tapi alangkah lebih baiknya kita memang harus lebih dulu belajar agar kita tidak salah melangkah. Alhamdulillah sudah bersama kami yaitu yang terhormat Mbak Hasti ya, Mbak Caca di BUMDes sebagai bendahara Mbak ya. Betul. Bendahara, nama BUMDesnya Binur Energi. Betul. Mungkin nama Pantai Bohai sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Kabupaten Probolinggo, bahkan mungkin luar Kabupaten Probolinggo Mbak ya. Tapi hal yang megah atau yang menarik dari BUMDes ini tentunya tidak jadi simsalabim begitu saja. Ada beberapa kucuran keringat yang perlu diperjuangkan dulu. Ada semangat yang harus diperjuangkan untuk menjadi hal seperti ini. Oleh karena itu kita ingin tahu bagaimana prosesnya. Pertama kali Mbak Caca mungkin bisa diceritakan ini awalnya dari kafe ini apa dulu gitu? Mungkin kita ke BUMDesnya dulu kali ya. Ya. Usaha pertama BUMDes ketika pertama kali diberi modal oleh desa itu berupa kantin desa. Kantin desa itu sesuai namanya ada di depan kantor desa, kantin desa gitu ya. Itu kami serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami cuman bagi-bagi hasil. Tapi itu pun hasilnya nggak seberapa, hampir nggak ada hasilnya. Jadi utuh untuk sosial ya. Jadi untuk sosial ya. 2017 tuh kayaknya 2017 ya. Lalu kami dapat modal lagi di tahun berikutnya ya. Jadi itu tetap berjalan, kantin desa itu masih tetap buka, tetap bagi hasil walaupun hasilnya nggak seberapa. Karena memang orang yang mengelola itu benar-benar membutuhkan gitu, bukan yang untuk bisnis atau apa gitu, benar-benar untuk makan, untuk sekolah ya, untuk pengelola saja gitu. Iya. Dan itu kami belum dibayar ya pengurusnya. Nah, lalu di tahun 2018 ini kami coba membuka kafe Bohai dengan bekerja sama dengan PJB, izin apakah boleh mendirikan kafe di sini karena ini tanahnya PJB begitu kan ya. Berarti ini lokasinya punyanya PJB ya? Bukan punyanya desa ya? Bukan punya desa ini. Gitu ya. Untuk 2018 itu kami membeli aset dari pengelola sebelumnya yaitu Pokmaswas. Kami membeli asetnya bukan direbut dengan semena-mena gitu ya. Jadi kami beli asetnya dengan baik-baik. Dengan begitu ini jadi sepenuhnya milik BUMDes. Oh berarti gitu. Sebelum dikelola oleh BUMDes di sini sudah ada Pokmas itu Pak ya? Sudah ada Pokmas. Pokmas itu punyanya siapa ya? Pokmas itu kan dari pemerintah kan? Resmi kan ya? Dari pemerintah desa Binur juga ya? Apa betul. Memang dikelola oleh PJB apa dari Bukan. Binur ya? Pokmas itu kelompok desa, komunitas yang memang berbasis orang-orang desa untuk sesuai namanya ya, kelompok masyarakat pengawas ya. Begitu. Dan itu legal, bukan yang orang-orang bukan ilegal gitu ya, legal. Lalu dibeli asetnya oleh BUMDes. Lalu dimilikilah sepenuhnya dan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes. Begitu Mas. Iya. Nah, dengan begitu kami bisa leluasa nanam modal di sini atau memberikan modal di sini sepenuhnya
walaupun itu dengan dana pinjaman juga. Oh gitu. Ya, karena dana dari desa juga tidak cukup Mas untuk buat pengembangan usaha sebesar Kira-kira ini. tahun 2018 itu modal pertama dari desa berapa, Mbak? 75 juta. 75 ya. Kalau saya tidak lupa ya, mohon nanti dikoreksi, 75 juta. Itu kita membeli asetnya itu, kita kembangkan. Lalu puncaknya BUMDes ini di tahun 2019. 2019 ya. Itu kami sudah bisa menggaji pengurus. Dengan yang sebelumnya belum bisa menggaji sama sekali, kerja sekerja dengan ikhlas hati gitu Mbak ya, yang sepenuh hati demi desa. Akhirnya 2019 kami bisa menggaji pengurus. Setelah kami bangkit diterjang oleh COVID-19 akhirnya. Iya, tahun 2019 Iya ya. kan, betul. Kami sudah mulai naik ya, sudah mulai membangun gazebo, membangun ini semua. Terus kena COVID-19, kami tutup 3 bulan Mas. Oh gitu ya. Tutup 3 bulan. Tutup Nah, 3 sebelum bulan. masuk ke masa-masa pandemi, kira-kira berarti kan sebelum dikelola oleh BUMDes, di sini kan sudah ada pengelola Pokmas dulu. Betul. Sudah berbentuk kafe kan ya? Betul. Nah, berarti BUMDes waktu itu tinggal melanjutkan saja apa total dirombak semua termasuk kafenya, pengurusnya apa gitu, Pak? Bener. Ya. Kayaknya dulu itu melanjutkan sih enggak juga ya. Ada beberapa Ada beberapa hal yang kami perbaiki pastinya. Ya. Kami beli ulang kayak apa-apa yang belum lengkap gitu. Oh, Terus gitu. karyawan juga ditambah. Oh gitu. Manajemen keuangan juga diperbaiki, admin juga ditambah di kantor. Lebih ke situ sih. Memang dulu waktu Kokmas usaha kafe juga, Mbak ya? Benar, cuman kafe aja. Pengelolaan wisatanya apa juga dikelola? Kurang. Oh, kurang ya. Jadi Hanya fokus di kafe fokus ya. di kafe gitu. Mm-mm. Baru setelah dikelola BUMDes kita perlebar dari divisi wisata, mulai ada snorkeling, diving, wisata speedboat begitu. Terus kira-kira nama Bohai ini sudah muncul ketika masih Kokmas apa sudah dikelola oleh BUMDes? Sudah dikelola Pokmas, sudah dari awal. Oh gitu ya. Namanya Pantai Bohai. Apa Bohai itu gitu Ya. Itu singkatan dari Binor Harmoni. Y-nya itu pakai Y belakang itu loh, harmoni pakai Y jadi Bohai. Kira-kira nilai gitu. filosofinya apa dari nama itu? Kan ada yang katakan nama itu doa itu. Iya, Nah, dari gitu ya. Binor Harmoni ya. Ya. Harmoni itu kan hidupnya selaras ya. Harmonis, nggak ada perpecahan, nggak ada orang gontok-gontokan kan gitu Mas. Kita ingin hidupnya betul. seperti itu di desa Binor ini begitu. Kalau untuk singkatan Bohai itu untuk ear catching aja biar gampang diingat gitu. Biar menarik gitu. Apa Ya. yang ada yang bohai-bohai di pantai ini? Ternyata nggak ada gitu. Ya. Betul. kira bohai nanti Ya, mikirnya bohai ya. bohai. Siapa yang bohai nih gitu. Betul ya. Ternyata alhamdulillah mungkin sekarang sudah sesuai dengan nama, Mbak ya. Betul, Jadi nama insya Allah. Bohai itu paling tidak sudah memberikan sedikit banyak sumbangsi kepada masyarakat, Betul. terutama di Binur, Pak. Kira-kira tahapan-tahapan mulai tahun 2018 sampai 2019 itu, Pak, sebelum ada Covid. Oke. Kendala yang terbesar bagi teman-teman pengelola BUMDes itu apa? gitu? Marketing. Oh, marketing ya. Marketing pastinya. Dulu Seberapa penting marketing dalam berusaha itu, Pak? Gimana? gini Mas. Gimana? Awalnya kami dulu itu untuk sebulan aja itu dapatnya sebelum ada marketing ya. Ya. Cuman mengandalkan cerita dari mulut ke mulut, status WA. Itu nggak seberapa Mas. Jutaan ya. Cuman jutaan aja gitu ya. Itu sudah alhamdulillah banget gitu ya. Karena orang pun kalau mau ke sini itu paling cuman kan seminggu sekali Betul. gitu ya Mbak ya. Nggak tiap hari gitu loh. Tapi dengan adanya marketing kami menggait tour guide yang memang bekerja di tour and travel. Beliau akhirnya yang menjadi marketing kami. Beliau ini punya banyak rekan-rekan kerja dari seluruh tour bis travel se-Indonesia itu diundang ke sini untuk makan. Jadi kalau yang Surabaya mau ke Bali makannya di sini gitu Mas. Dari Bali ke Surabaya makannya di sini. Dari situ mulai banyak akhirnya pendapatan kami udah kelihatan Berarti gitu Mas. Semenjak ada prospeknya. kerjasama dengan bagian tur itu pengunjungnya sudah bukan rata-rata di Probolinggo lagi berarti. Nah, Pak, betul. Ya? Udah Bisa- mulai bisa merambah. luar Jawa Timur juga kan? Betul banget. Luar Jawa juga ada gitu. Nah, strategi kerjasama marketing itu gimana? Kayaknya menarik kayaknya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Ya, gimana? Itu sih karena relasi ya Mas ya. Relasi menentukan prestasi gitu katanya ya. Betul.
Jadi semakin banyak relasinya. Ini relasi dari Pak Ketua BUMDes sendiri punya gitu. teman tour and travel yang berlokasi di Python. Terus ditanyakan lah, diajak kerjasama, bisa nggak, mau nggak kerjasama dengan Pantai Bohai gitu. Awalnya yang sebelum ada atapnya ini Mas, kami sudah menerima tour and travel itu Mbak. Gitu. Gitu. Masih sederhana waktu itu Masih ya. sederhana waktu itu. Bentuk Jadi kerjasamanya gimana, Pak? Jadi kalau kerjasama itu kan saling menguntungkan berarti Betul. kan? Kira-kira fanbacknya apa? pasti mungkin saya nggak tahu ya, mungkin harganya yang di up mungkin, atau kalau dapat berapa Komisi. komite berkomisi mungkin gitu. Iya. Tapi sekarang beliau jadi manajer akhirnya di sini, manajer untuk Cafe dan Resto, diangkat jadi manajer. Bapak siapa tadi? Pak Yoyon. Pak Yoyon ya. Iya. Ketuanya Pak Tapi Komar. untuk kerjasama travel itu tetap ya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Selain dari strategi marketing kerjasama dengan bagian travel itu, kira-kira ada strategi lain. Sekarang kan sudah mainnya dunia medsos ini ya. Apa Betul. misalnya? Kami tetap pakai semua medsos Mas. Ada Instagram, Facebook, YouTube, lengkap semua. Dulu ada TikTok juga, cuman vakum TikToknya karena nggak nemu admin yang pas gitu Mas. Fokus ya, TikTok yang fokus yang ya. fokus tiap hari gitu Oh, kan iya, ya, iya. yang posting tiap hari gitu. Jadi Pak Yonis sekaligus marketing dan sosmednya, begitu. Kira-kira nama YouTube-nya apa di sini, Pak? Desa Binur Harmoni. Desa Sampai Binur sekarang, Harmoni. ya. Jangan lupa ditonton, like and subscribe ya channel YouTube Desa Binur Harmoni. Betul. Ya, karena kita saling mendukung dan kerjasama juga nanti, Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak, dari perkembangan yang sudah lumayan tadi diceritakan oleh Mbak Caca ya, tahun 2019 itu ada kendala besar ya. Betul. Bukan hanya melanda Desa Binur, desa-desa yang lain saya kira juga melanda dunia waktu itu. Situasi waktu Covid itu gimana, Pak? Kami untuk bayar karyawan aja itu harus pinjam. Oh, mesti pinjam ya. Iya, utang lah ya. Masih Ini utang. aib atau enggak sebenarnya? Enggak apa-apa. Ini kan Memperjuangkan hak karyawan ya. setiap usaha itu mesti harus berani menghutang. Itu menghutang atas nama pribadi apa nama BUMDes waktu itu? Itu atas utang sama siapa ya? Kayaknya utang BUMDes kayaknya itu. BUMDes ya. Iya, benar. Tapi waktu pandemi tetap dibuka ya kafe ya. Tapi Kami nggak boleh buka 3 bulan. selama 3 bulan. Selama 3 bulan kami nggak boleh buka. Terus setelah bulan keempat kami maksa dikit, ayolah Pak, walaupun cuma sedikit buka lah Pak gitu. Tapi kami tetap terima orderan nasi kotak kayaknya waktu itu. Oh, melalui strategi marketing itu ya. Iya. Online ya. Online ya. Tapi itu susah sekali masih mau online, orang mau order online, delivery order itu susah sekali ternyata. Karena di orang juga Python mau ini. beli kan lagi kena pandemi. Bener, gak ada uangnya juga kali ya orang-orang ya. Iya, memang pandemi ini. Heeh. bahaya. Tapi waktu itu hanya 3 bulan 4 bulan ya. Benar, Setelah ya. itu normal kembali, Pak ya. Setelah itu ngangkatnya kita ngoyoh juga Mas. Saya masa pandemi kan nggak buka, karyawan tetap digaji, berarti. Bener, gaji atau enggak, kayaknya gaji separuh deh Mas. Makanya kami kan sempat pinjam uang karena nggak ada Oh, gitu pemasukan. ya, nggak ada Gitu. pemasukannya. Tapi tetap harus bayar karyawan. Kasihan. Kami mikirnya mereka juga butuh kerjaan ini gitu loh. Kami nggak bisa dong Ya. berhentikan gitu aja. Ya, kasihan ya. Gitu. Nah, dari perkembangan itu kita lihat tadi sekitar ini kayaknya sudah arsiteknya kira-kira ngambil dari mana atau bagaimana. Ini kayaknya menarik sekali, Pak. Ada pantai Bambu-bambu. tapi kafenya kok serba bambu gitu Iya. ya. Kalau bambu itu kan biasanya di pegunungan ya atau di mana itu. Kalau di pantai kan ini kan anginnya besar. Kira-kira Keraton. gimana? Iya kan? Identik dengan keraton biasa. Filosofinya bambu Ya. itu kan mudah tumbuh, ya, mudah tumbuh dan kuat, dan dia daya apa namanya ya, daya tahannya juga kuat dan murah gitu, lebih murah daripada kayu ya nggak sih Mbak? Iya nggak? Bisa jadi iya. Iya, lebih ekonomis ya. Ide besarnya dari mana? Ide besarnya ide bersama sih, tapi lebih inspirasinya tuh ke Jogja kayaknya sih. Jogja gitu. Kalau bentuk desain seperti ini apa dari ide lokal apa mendatangkan memang orang khusus? Karena memang terkadang kan orang mau berwisata, makan di kafe, ngobrol, meeting itu kan juga ngelihat situasi. Oh, di sini tampaknya nggak bagus kan gitu kan? Iya, Melihat Buat juga spot kan? selfie biasanya kan, yang selfie area gitu kan. instagramable. Heeh. Kayaknya nih sharing
sesama ini deh, sesama pengurus, dari ketuanya, dari anggotanya, gimana ini enaknya? Kayaknya lihat-lihat kesepakatan bersama Kesepakatan gitu. bersama. Enaknya nih model apa nih gitu. Gitu. Selain kafe, BUMDes yang ada di Desa Binur ini, BUMDes Binur, Fasilitasnya. ya, apa saja unit usahanya? Unit usahanya. Yang tadi yang pertama kantin desa itu Kantin Mas desa. ya. Terus Oh, berarti kami yang di desa itu tetap berjalan ya? tetap berjalan sampai Walaupun sekarang. tidak bisa menggaji lah gitu ya. Betul. Tapi sudah bisa dinikmati oleh Pengelolanya, alhamdulillahnya ya. itu, Tapi ya. laporannya tetap Mbak ya? Iya, Ada betul. ya? Ada Satu, laporannya. berarti yang kedua? Kedua ada agen 46 46. BNI. Oh, bekerjasama dengan BNI. Iya. Terus yang ketiga kami juga punya Pasar Minggu Dewi Harmoni Pasar Minggu Dewi Harmoni, lokasinya di mana itu Pak? di baratnya Pantai Bohai. Jadi Di jalan lewat sini bisa, lewat jalan Berarti Primadona memang juga buka bisa. khusus hari Minggu? Betul. Sesuai Itu namanya. pasarnya apa saja? Pasar Minggu. Karena di sana namanya pasar, jadi penjualnya itu banyak macamnya. Dari rakyat Binor sendiri, ada yang jual ikan bakar, ada yang jual bakso, mie ayam, dan jajanan tradisional lainnya ada. Oh, ada wisatanya juga di sana ya? Pantai. Pantai, tepat di pinggir pantai. Iya. Wisatanya kayaknya belum lancar, Mas. Oh, masih di Iya. ya. Kalau Tapi selain hari Minggu, selain hari Minggu? ada. Selain hari Minggu. Nggak rame, Mbak. Nggak Jadi rame, yang tapi jualan ada ya? tetap ada. Yang jualan cuman 1-2. Karena kami juga itu jadi shelternya nelayan juga, berdampingan sama nelayan Oh, gitu. Selain pasar Minggu apalagi Pak? Terus jadi 4 itu aja, Mas. Empat ya? Sama Pantai Bohai ini. Sama Pantai Bohai ya. Iya. Berarti di sini ada wisata sama kafenya ya? Betul. Nah, kira-kira hal yang menarik di kafe ini apa sehingga banyak pengunjung tertarik ke sini gitu, Pak? Yang jelas yang kami dengar testimoni dari pengunjung itu ikan bakarnya katanya, Mas. Oh, ikan itu bakar bakarnya. kita belum pesen ini ya. Ikan bakarnya itu rasanya ngangenin ya. Gitu ya. Suasananya pastinya juga. Ada nama khusus enggak ikan bakar di sini? Ikan bakar Bohai aja sih Ikan bakar namanya. Bohai. Iya, karena pilihannya itu banyak. Hmm. Terus mungkin rasanya yang Bohai ya kayaknya ya. Nah, gitu kalau ya. berkaitan dengan rasa kok bisa ada punya ciri khas? Kokinya itu mendatangkan dari mana gitu? Kokinya nih lokal, Mas. Oh. Ibu-ibu sendiri, ibu-ibu Desa Binor sendiri. Oh gitu ya. Iya. Berarti karyawan di sini memang 100% apa? Enggak 100%. Saya bilang sih mungkin 50 sampai 75% itu warga lokal. Warga lokal gitu. Desa Binur ya. Iya. Berarti yang menarik orang itu rata-rata yang mengangkat gitu ikan bakarnya Ikan ya. bakarnya dan sambelnya itu katanya, Mas. Ah, gitu Dan ya. ini juga teh jahe gula aren yang mungkin belum ada di tempat lain. Ini Teh? jahe gula Oh, aren. ini teh apa kopi, Pak? Sebenarnya jahe gula aren. Oh, Teh itu karena saya kira diseduh tadi aja. minum ini kopi gitu ya. Nah, teh ya. Berarti mungkin ini hanya ada di Desa Binur. Bisa jadi. Nah, khasnya. bagi Anda yang belum pernah ke Bohai, jangan lupa cicipi dan rasakan kenikmatan teh. Jahe gula aren. Seporsi segini berapa ini, Pak? Aduh, salah ngomong tak lagi saya nih. Kayaknya sekitar Bentar, Pak. apa ini ya? 35 mungkin. 35 ya, Iya. bisa dinikmati bersama-sama ya. Sama ya. Satu meja. Ciri khas memang ya. Jadi ini sudah ada di Desa Binur, apa hasil studi atau cari-cari gimana itu? Kayaknya baru di sini deh. Baru di sini ya. Cobain ya. Cobain ya, jangan lupa. Kalau pertama biasanya gratis. Kami lihat tadi Pak di sana itu ada rest area itu. Untuk apa itu Pak? Ini kayak aula terbuka itu. Oh, itu Ya. sebenarnya ruang pertemuan yang bisa dipakai untuk rapat, seminar. Gitu ya. Biasanya begitu. Ada LCD-nya juga. Dipakai rapat terbuka dan ruang makan juga. Bisa dipakai untuk acara-acara outdoor, ada ulang tahun juga kami Ulang tahun pernah, ya. Akikah, Ika ya. yang belum itu acara nikahan belum pernah. Pernikahan. Berarti rata-rata sudah banyak orang ya. Booking. Booking Iya, di sini ya. betul. Mulai dari akikahan dan pernikahan cuma yang belum. Belum. Nah, Kayaknya. yang terakhir ini acara apa kemarin Pak? Yang Mbak ingat? Yang booking acara di sini? Bu Hovifah, Boho Viva. Bu Hovifah Indar Pernah ke sini Boho pernah Viva? ke sini. Wah, Terus kami setting. sudah pernah didatangi Boho Viva Iya, ini guys ya. pernah kita. Semoga BUMDes kita juga didatangi siapa nanti ya? Amin. Pak Jokowi lah. Amin. Kalau sudah didatangi public figure ini kan sudah muncul namanya Pak ya di mana-mana kan. Apalagi Insya Allah misalnya nanti sempat diposting di Instagramnya Bu Hovifa itu kan. Nah, Bu Hovifa lagi di mana ini kan gitu orang-orang kan. Waktu itu Bu Hovifa acara apa ini? Penanaman 10
20.000 mangrove. Oh, mangrove ya. Iya. Di anu memang di komandannya PJP apa BUMDes apa? Bukan, memang? kayaknya itu acara perhutani kayaknya. Perhutani ya? Iya. Perhutani kayaknya. Tapi seremonialnya di sini Ya, ya. di seremonial di sini. Begitu. Kalau boleh tahu berapa biayanya? Biaya Kalau bookingnya bookingnya. gitu Pak ya. Jadi malu. Ya, enggak apa-apa gimana. Kisaran. Ya. Yang jelas teman-teman harus pesan makan di sini. Oh, ya. Gitu. Untuk biaya-biaya lainnya itu nanti mengikuti lah, gampang gitu. Oh, Yang gitu penting ya. harus pesan makan di sini. Minimal makan di sini tuh murah kok, satu porsinya untuk per orangnya itu 20.000 itu 20.000. sudah dapat semuanya. Itu Makan, menu apa itu? minum, Ikan makan. bakar ya? Ikan bakar Wah, sudah. ikan bakar guys, tempatnya mewah, romantis, enak, sejuk. Seporsi hanya 20.000 ya. Terus minum sama kerupuk mungkin 25.000. Ketimbang yang lain mungkin mending kita memperdayakan usaha teman-teman BUMDes di Desa Binur ini. Betul. Gitu Mbak ya. Nah, terakhir ini Mbak mungkin Mbak ya. Kira-kira karena sudah berjalan seperti ini, ya biar ini menjadi semangat lah bagi kita. Namanya orang wirausaha berdagang itu kan untung rugi kan Mbak ya. Uang kan yang dicari kan. Kasarnya lah uang. Kira-kira omsetnya berapa? Wow, ini sensitif ini ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kan biar kita semangat gitu kan ya. Yang pertama. Per bulan lah setelah memasuki hampir new normal ini. Ya. Jadi malu deh. Ini kan mumpung ada pendamping desa juga ini. Ya, sekitar 100 juta ke atas. 100 juta ya. Ya, Per bulan. per bulan. Per bulan itu ya. 100 juta dari beberapa unit usaha apa hanya dari kafe Dari saja, Pak? kafe saja. Dari kafe. Iya. Terus dari pengelolaan parkir sama yang Ya itu termasuk maksudnya. Oh, termasuk itu Iya. ya. Jadi Semua ya? pokoknya di Semang di sini include jadi satu di 100 situ. juta ya. Iya. Wah. Kecil ini guys ya. Artinya dikelola oleh orang lokal, pemuda-pemudi yang ada di sini memanfaatkan sumber daya alam dan manusia sudah nyampe omset 100 juta. Jadi kalau kita betul-betul mengelola BUMDes ini, kita sudah membantu masyarakat dan desa. Tidak perlu lagi merantau kemana-mana. Kita cukup memperdayakan potensi alam yang ada di desa kita masing-masing, gitu Pak ya. Nah 100 juta. Kira-kira karyawannya ada berapa di sini? Pengurus dulu Ada. lah. Pengurus BUMDes di sini ada berapa orang? Sekitar 7 orang. 7 orang ya. Kalau karyawannya semua yang di sini ada di karyawan kafe, bagian parkir sama pesaria itu. Sekitar 80. Oh 80 ya? Ya. Karyawannya sudah Boleh tanya 80. satu? Ya. Utangnya berapa? Dari 80 itu Ya. gajinya kisaran Ya. antara berapa? Paling kecil Di atas 1 juta di atas 1 juta per orang. 80 orang. Iya. Ini rata-rata gajinya sudah di atas 1 juta. Yep. Kalau kerja di yang lain kapan nggak dapat gaji 1 juta? Tapi kalau pengurus sudah di atas 2 sampai 3 juta ya. Bismillah semoga ya. Gak apa-apa, biar kita semangat ini. Soalnya kalau berwirausaha kan yang dilihat kan kita lihat dapat itu apa kan didapat. betul, Hanya sebagai motivasi saja. Tapi misalnya nanti nggak dapat ya biasa lah. Yang diceritakan Pak Caca tadi kan dari tahun 2017 3 tahun baru digaji kan. Iya. Jadi 3 tahun memang masa pengabdian. Betul. Ya, Semangat mengabdi. Iya. Desa ini, BUMDes ini, terus kafe ini sampai bangsa ini dibangun dari semangat kan, bukan dari uang. Kalau tidak ada semangat untuk membangun desa dan bangsa, insya Allah finansial itu akan diperbaiki Pak ya. Nah, paling terakhir ini Pak, pesan untuk teman-teman Dari kita tadi yang ada paling di terakhir BUMDes Alas Makmur ini Pak. Nah, kebetulan nama BUMDes kita Alas Makmur gitu Pak ya. Alas Makmur. Jadi nama desanya Desa Alas Tengah, nama BUMDesnya Alas Makmur gitu ya. Yap. Dengan Ya, harapan BUMDes ini bisa lebih memakmurkan masyarakat dan desa kita. Mantap. Ya. Semoga pengurusnya dan karyawannya dan desanya menjadi lebih makmur sesuai namanya. Dan tipsnya semangat terus pokoknya untuk pengurusnya. Insya Allah yang jadi pengurus itu sudah makmur duluan, saya yakin. Amin, amin ya. Amin, amin. Karena sudah makmur duluan, pasti hatinya lebih ikhlas untuk mengabdi. Begitu Mas. Oh, gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Amin, amin, begitu. Sangat memotivasi sekali ya bagi kita. Mungkin sebelum kami akhiri Mbak Faiz ada pesan-pesan sebagai ini kebetulan juga datang ya Mbak Faizatul Bu, sini, Bu. Mahmudah. Nah, sini. Oh, ini ada Mbak Ima ini sebagai pendamping kecamatan sudah hadir juga bersama kita ya. Alhamdulillah hari ini tambah di mana? spesial kan ya. Ini, Bu. Ada Mbak Ima. Cewek-cewek ini. Ya, ini adalah para Siti Khadijah ya.
Siti Khadijah zaman milenial ya. Kalau wanita itu juga bisa memberikan hal yang baik kepada bangsa dan desanya. Kira-kira dari Mbak Faiz apa Mbak Faiz? Intinya dari kegiatan hari ini, Ya. BUMDes Alas Makmur bisa mengambil hikmah dari cerita apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Caca. Kita menjadikan pelajaran gimana sekiranya BUMDes Alas Makmur kedepannya itu lebih makmur. Dan lagi yang kedua, pesan saya solid di antara pengurusnya, itu yang paling penting. Kerjasama, menyatukan visi dan misi, itu yang paling penting. Jadi ada 5 pengurus, menyatukan visi misi ini yang susah. Jika ada yang salah tidak sama pendapat, itu kan bisa menjadi perpecahan. Nah, ini bagaimana caranya di antara 5 pengurus ini kompak terus dan solid, itu sih yang penting. Semangat juga, kerja ikhlas, itu yang paling penting. Kita niatkan membangun desa, membangun badan usaha milik desa ini dengan ikhlas, kita sertakan dengan ibadah sih sebenarnya. Ya, terima kasih Mbak ya. Saya kira itu akan menjadi ranah pribadi kita di pengurusan. Kira-kira dari Mbak Faiz sendiri sebagai pendamping lokal di desa, bisa enggak mendampingi teman-teman terutama tentang pengawalan modal ini, Pak? Oh, itu pasti. Gitu ya. Soalnya pasti. terkadang orang berjanji itu kan gampang gitu ya. Karena kita juga Pasti, belum pernah pengalaman pasti, gitu ya. Gimana? Pasti. Jadi setelah bulan 4 ini insya Allah, jadi kami pasti untuk memfasilitasi yang awal yang perlu kita lakukan itu adalah pengukuhan pengurusnya dan juga penguatan, pembekalan dari segi administrasi dan pembukuannya. Nanti kita pasti datangkan dari narasumber dari kabupaten. Itu ya. harus kita lakukan lebih dulu sebelum kita mengelola modal yang sudah disertakan. Kalau terkait pencairan modal itu berapa sih Pak BUMDes Alas Makmur ini kalau boleh tahu? Mungkin sudah tahu. Iya. Nah, Kalian kan belum tahu gitu ya. Harus diungkapkan juga. Iya, enggak apa-apa. Ini masalah transparansi juga ya. kan. Mbak Caca tadi sudah menyampaikan, kita sampai enggak menyampaikan. Ini rahasia sih ini sebetulnya. Gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan musdes dan kita sudah sepakati dengan pemerintah desa itu kami fasilitasi juga. Jadi yang kita anggarkan itu 100 juta. 100 juta. 100 juta untuk penyertaan modal sekaligus untuk Itu modal pertama, Mbak ya. modal pertama. Di tahun sekarang ini. Ya. Tepuk tangan untuk Alas sekarang. Makmur. Nah, tapi tunggu ada catatan dulu. Masih ada catatan Dari 100 gimana? juta Ya. itu Ya. di situ include dengan biaya untuk pengukuhan kita, pelantikan. Jadi biaya itu juga ada. Mungkin nanti kisaran sekitar 80 lah, kurang lebih itu 80 untuk juta, penyertaan modal di dalamnya. Kita juga kompakan juga biar dibelikan seragam yang sama untuk pengurusnya seperti itu. Oke, nanti Dan itu kita- pencairannya juga itu mungkin kita tidak bisa mencairkan sekaligus 100%. Ya. Karena kita juga bertahap. Tahap. Mungkin bisa 2 tahap karena kita dituntut untuk BLT 5 bulan di tahap 1 seperti itu. Kita tunggu aja lah. Perkiraan tahap pertama ini cair berapa sih Pak kalau boleh tahu? Itu kita belum lihat di SP2D-nya. Kita nanti lah infokan ya guys ya. SPP belum tapi ya? Hah? SPP-nya belum Kita ya? proses sekarang. Oh masih proses ya? Nyampe 50 Mbak kalau tahu? 40% dari dana desa. Ya itu. 40% kan? Iya 40% kan semuanya itu. Ya, Maksudnya yang di semua ya. BUMDes kira-kira nyampe enggak 50 juta kalau dari angka 100? Pasti nyampe. Nyampe ya? Ya. Nyampe. Jadi kita dapat modal 50 juta insya Allah ya. Memang kebetulan saya juga bukan ketua BUMDesnya ini. Ya, Gimana semoga Mbak Caca? amanah lah. Ini dapat dana 50 juta ini. Itu besar loh menurut saya. Oh Besar, gitu ya? Dana pertama kami itu 35. Dulu Iya, 35 ya. 35 itu kan bukan cair satu kali juga kan? Iya, Masih dipotong berkali-kali. pajak dan Iya, sebagainya kan? betul. Oh, 35. Semuanya bertahap. Kita sudah dapat 100, insya Allah cair sebaru 50 juta. Berarti ada apa sebetulnya kok bisa cair banyak 100 juta kayak gitu Mbak? Sepengetahuannya Mbak Faiz lah mendampingi di desa Alas Tengah itu. Karena Kok sebegitu percayanya Alas Tengah itu kepada mungkin karena teman-teman kita BUMDes yang melihat sudah? dari ini ya, semangatnya teman-teman pemuda, kemudian kita lihat visi dan misinya juga, kemudian jenis usahanya yang kemarin sudah berjalan, itu kok tanpa kita dukung saja teman pemuda itu berjalan. Apalagi kita menyertakan modal, pasti ini tambah semangat dan lebih makmur, lebih berjaya. Ya. Begitu. Sekedar penyampaian mungkin sedikit
Ya mungkin mirip-mirip dengan sini mungkin Pak Caca ya. Jadi Iya. di Desa Alas Tengah itu ada namanya komunitas pemuda Desa Alas Luar Tengah biasa. ya. Jadi kayak di channel YouTube kita memang pakai channel pemuda Desa Alas Tengah, tapi belum berbentuk kok masih belum legal juga. Tapi kita punya semangat, alhamdulillah sudah sering didampingi sama Mbak Faiz dan Mbak Ima untuk pengembangan beberapa unit usaha kemarin. Walaupun modalnya tak jelas gitu ya. Kemarin kita buka kafe modal hanya 100.000 gitu ya. Tapi alhamdulillah masih istirahat. Nah, kira-kira Usahanya ini itu kebetulan kan. ada Mbak Ima ini sebagai pendamping kecamatan ini ya. Yang menarik dari Bohai ini apa kira-kira? Yang perlu kita pelajari dari Bohai ini apa? Bohai itu Ya. sepengetahuan saya tidak langsung seperti ini. Dulu juga melalui jatuh bangun benar saja. Seperti yang pernah diceritakan Bu Tinggi juga pernah mengalami pergantian pengurus juga pernah gitu. ya. Yang penting konsisten dan tetap semangat. Benar katanya Mbak Faiz tadi juga harus kompak dengan seluruh teman-teman itu modal dasarnya itu. Semangat ya. Ya. Karena kalau udah punya jiwa semangat itu insya Allah modal mengalir Mbak ya. Betul, betul. Jadi sesuai Tapi dengan saya juga kagum dengan Bu Tinggi Binor karena Oh, iya. semangatnya Bu Tinggi Binor, terus kemudian berarti inovasinya. ada support total ya dari pemerintah Iya. desa ya. Harus Jadi menurut saya berapa persennya itu adalah dari Bu Tinggi itu lumayan besar supportnya gitu. Ide-ide inovasinya itu Betul. Berarti kan memang dalam rangka pengembangan usaha di desa itu mesti ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik ya dengan Iya. pemerintah desa ya. Untuk saat ini gimana Mbak komunikasinya? Sekarang yang jadi ini kan sudah Pilkades kemarin. Kepala desa di sini Tetap Ibu Hastifawati yang Oh, tetap jadi dua periode ini. berarti cocok ya dengan masyarakat Cocok, Alumni ya. alhamdulillah dipilih kembali. Ya terima kasih, saya kira itu saja, sudah banyak kita nanya-nanya, jawabannya saya kira juga sudah puas. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa juga tonton di channel YouTube teman-teman BUMDes yang ada di Binor Energi ini ya. Apa namanya tadi Pak? Desa Binor Harmoni. Desa Binor Harmoni. Jangan lupa like and subscribe guys ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik ilmu dari para Siti Khadijah milenial ini ya. Ini sudah bukti kalau seorang wanita itu juga bisa memberikan apa ya, bakti kepada bangsanya kan gitu Mbak ya. Betul. Yang disebut dengan emansipasi, walaupun ada koridor-koridor Islam yang harus tetap ditaati. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sebagaimana biasa, jadi Mbak ya, karena kita masih ada di channel Pemuda Desa Alas Tengah, kita akan sebagaimana biasa salam pemuda ya. Oke, siap. Salam pemuda. Salam, gitu ya. Oke. Lagi. Salam pemuda. salam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap bersama, tebar manfaat dan maslahat bersama Pemuda Desa Alas Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.